Pernah nggak sih ngerasa pengen sukses, pengen kaya, pengen punya hidup keren, tapi badan kayak dilem kasur? Mau ngapa-ngapain aja rasanya berat banget, padahal di kepala tuh udah punya sejuta rencana. Kalau iya, berarti selamat, kamu nggak sendirian dan sudah menemukan video yang tepat. Di video ini kita bakal bahas kenapa seseorang bisa ambisius tapi tetap aja males, dan gimana cara ngakalin itu biar tetap jalan walau pelan. Jadi gini, kita tuh manusia brosis, dan manusia itu emang unik banget. Di otak, kita punya imajinasi yang gila-gilaan. Kita bisa ngebayangin diri kita jadi kaya, famous, sukses gede, liburan keliling dunia. Semua itu bisa kita ciptain di kepala dalam waktu kurang dari semenit. Tapi masalahnya, tubuh kita itu makhluk kenyamanan. Tubuh kita sukanya yang enak-enak, nyaman, gak capek, gak stres. Otaknya mau bikin startup unicorn, badannya minta rebahan sambil nonton series. Kenapa bisa gitu? Karena dari sononya tubuh kita itu didesain buat ngirit energi. Zaman purba, hemat energi itu penting buat bertahan hidup. Sekarang, malah jadi jebakan rebahan. Nah, banyak orang salah paham. Mereka pikir, kalau gue males berarti gue gak cukup niat. Gue kurang motivasi nih. Padahal, motivasi itu kayak mood. Hari ini ada, besok ngilang. Gak bisa diandelin buat jangka panjang. Yang sebenarnya kita butuh itu konsistensi. Bukan nunggu semangat baru jalan. Tapi jalan, walau lagi males, walau lagi bad mood. Konsistensi itu kayak sikat gigi. Lu sikat gigi bukan karena hari ini lu termotivasi buat punya senyum kece kan? Lu sikat gigi karena itu kebiasaan. Sama kayak ngejar mimpi. Kalau ngandelin motivasi doang capek bro. Harus bangun sistem kecil yang jalan otomatis. Terus kenapa kadang kita jadi super malas banget? Bukan karena kita bodoh. Ada beberapa alasan nih. Kurang fokus. Pikiran kita kayak komputer yang kebanyakan tab kebuka. Ada tab mau mulai bisnis, ada tab mau diet, ada tab mau belajar skill baru. Banyak banget sampai bingung akhirnya. Crash, gak ngapa-ngapain. Makanya penting buat sederhanain hidup. Fokus satu atau dua hal dulu, jangan semua dikerjain barengan. Ketakutan. Kadang kita males bukan karena gak mau sukses, tapi karena takut. Kalau gue mulai, terus gagal gimana? Kalau gue malu gimana? Akhirnya, otak cari jalan aman. Ya udah diem aja. Diem tuh nyaman, diem tuh gak malu. Tapi diem juga gak ngubah apa-apa. Kalau takut gagal, ingat aja, gagal itu bagian wajib dari perjalanan. Gak ada orang sukses yang jalan lurus mulus tanpa jatuh. Alasan, ini penyakit banyak orang ambisius. Mau ngelakuin sesuatu, tapi kepikiran, kalau belum sempurna, gue gak mau mulai. Kalau belum ready 100%, mending nanti aja. Padahal, gak akan pernah ada momen perfect. Mau nulis buku, mau bikin channel YouTube, mau mulai usaha kecil-kecilan, awal-awal pasti jelek. Biasa aja, yang penting bukan sempurna tapi maju. Dan terakhir, mindset soal malas itu sendiri. Banyak yang mikir malas consequence karakter buruk. Padahal, malas itu cuma sinyal. Kayak badan lu panas pas sakit, itu tanda ada yang harus diperbaiki. Kalau lu ngerasa malas berat, tanya ke diri sendiri, apakah target gue ketinggian sampai bikin stres? Apakah gue lagi terlalu takut buat gagal? Apakah gue sebenarnya perfeksionis makanya nunda-nunda? Karena kadang, bukan kurang ambisi, tapi salah cara nangkep rasa malasnya. Oke, kita bahas soal satu kata yang sering banget disalahpahami, yaitu malas. Banyak orang mikir kalau ada orang yang malas berarti dia payah, dia nggak niat, atau dia kurang kerja keras. Bahkan kadang kita sendiri ngejudge diri kita kayak gitu. Gue kok malas banget sih, berarti gue memang orang gagal ya? Padahal, gak segampang itu. Malas itu bukan tanda kamu bodoh. Malas itu bukan berarti kamu kurang bakat. Dan malas itu bukan bukti kamu gak punya ambisi. Serius, malas itu kadang justru sinyal. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang butuh diperhatiin lebih dalam. Banyak banget alasan kenapa orang bisa kelihatan malas. Padahal aslinya bukan soal niat atau kemampuan. Nih, beberapa di antaranya terlalu banyak mau. Kadang lu bukannya gak mau gerak, tapi lu bingung mulai dari mana. Mau ini, mau itu, mau A, B, C, akhirnya semua numpuk. Akhirnya, otak nge-freeze, badan ngerasa capek duluan sebelum mulai, makanya malah jadi rebahan terus, nunda terus. Jadi mendingan diam. Ada juga yang malas gerak, karena deep down dia takut banget gagal. Takut kalau mulai terus jelek. Takut kalau usaha terus malah diketawain orang. Jadi daripada sakit hati, mendingan diam aja, main aman. Padahal diam tuh ya, diam aja, gak kemana-mana. Nunggu semua harus sempurna. Ini penyakit halus yang sering nyamar. Banyak orang bilang, gue belum siap. Gue nunggu waktu yang pas. Padahal aslinya, dia perfeksionis. Gak mau mulai kalau belum yakin 100% sempurna. Padahal kalau nunggu sempurna terus, ya selamanya gak mulai. Kelelahan mental.
Ada juga kasus di mana lu sebenarnya rajin, ambisius, kerja keras terus, tapi karena terlalu dipaksain lu capek banget, burnout. Jadinya ya males ngapa-ngapain. Tubuh lu kayak bilang, "Oh bro, stop dulu dong, gue butuh istirahat." Tapi karena lu ngerasa harus produktif terus, lu malah ngerasa bersalah waktu lagi males. Padahal kadang rasa males itu ya tanda tubuh lu lagi minta recharge. Nah, dari semua itu pelajaran pentingnya apa? Malas itu bukan karakter tetap. Malas itu kayak alarm. Alarm buat bilang, ada yang harus dibenerin nih. Bisa jadi lu butuh nyederhanain target. Bisa jadi lu harus ngobrol sama diri sendiri soal rasa takut. Bisa jadi lu perlu ngelatih diri buat move walau nggak sempurna. Atau bisa juga lu cuma butuh break sebentar. Jadi daripada ngebully diri sendiri gara-gara malas, mending peka, tanya, kenapa gue ngerasa gini? Apa yang sebenarnya gue butuhin sekarang? Karena saat lu bisa bener-bener ngerti kenapa lu malas, lu jadi bisa ngerespon dengan lebih bijak. Dan itu jauh lebih powerful daripada maksa diri terus sambil ngerasa bersalah. Oke, jadi buat lu yang ngerasa ambisius tapi males, pertama-tama lu harus tahu satu hal penting. Lu bukan sendirian. Banyak orang yang punya impian gede, target keren, ambisi setinggi langit. Tapi giliran harus eksekusi, rasanya kayak berat banget ngangkat badan dari kasur. Normal kok. Makanya, perlu strategi khusus. Kita bukan nyari cara supaya lu berubah jadi super manusia produktif dalam sehari. Kita cari cara supaya lu tetap maju, walau pelan, walau males tetap nempel dikit-dikit. 1. Fokus ke target kecil, bukan langsung target raksasa. Ini salah satu kunci utama. Masalah banyak orang ambisius itu targetnya kegedean. Langsung mau nulis novel 300 halaman. Langsung mau punya bisnis 100 juta pertama. Ya wajar aja kalau badan lu langsung males. Otak lu udah bilang dari awal, bro ini berat banget, ntar aja deh. Makanya, kecilin target. Contoh, bukan bikin novel tapi nulis 1 paragraf hari ini. Bukan dapat 100.000 followers tapi upload 1 konten hari ini. Target kecil itu lebih gampang dimulai dan lebih gampang dibiasain. 2. Bangun sistem, jangan ngandelin motivasi. Motivasi itu kayak cuaca. Hari ini cerah, besok mendung. Kalau lu nunggu semangat baru kerja, ya kagak kelar-kelar. Yang lu butuh adalah sistem. Contoh, jam 8 pagi nulis 10 menit. Jam 7 malam ngedit video 15 menit. Bikin to-do list yang simple 1-2 tugas aja per hari. Sistem itu kayak rel kereta. Sekali lu jalan di rel, tinggal ikutin aja. Nggak perlu nanya-nanya lagi. Hari ini mau ngapain ya? 3. Ciptain lingkungan yang mendukung gerak. Lingkungan itu ngaruh parah. Kalau meja kerja berantakan, HP penuh notifikasi, YouTube autoplay jalan terus, ya males lah. Coba atur sedikit. Meja bersih, HP jauh-jauh dulu. Bikin playlist musik fokus. Timer 25 menit buat kerja. Teknik Pomodoro keren buat orang males. Bikin lingkungan lu kayak ngedorong lu buat gerak, biar malesnya nggak punya alasan kuat buat nahan lu. 4. Kasih reward kecil ke diri sendiri. Manusia itu suka hadiah. Otak kita suka ngerasa dihargai. Abis lu nulis 10 menit, kasih hadiah kecil. Misal, scrolling 5 menit, atau jajan es kopi. Reward itu bikin otak lu ngerti, kalau gue jalan, gue dapat enak nih. Akhirnya, makin lama makin mau ngelakuin kerjaannya. Fokus ke identitas, bukan cuman hasil. Ini mindset penting banget. Jangan cuma mikir gue pengen sukses, tapi mikir gue mau jadi orang yang bergerak terus. Identitas itu lebih kuat daripada motivasi. Kalau lo udah ngerasa diri lo orang yang gerak kecil tiap hari, maka ngerjain target itu bukan beban lagi. Itu udah jadi siapa diri lo. Bukan soal gue harus dapat hasil sekarang, tapi soal gue mau buktiin ke diri sendiri, gue ini pejuang kecil tiap hari. Jadi intinya, buat lo yang ambisius tapi males, nggak perlu berubah jadi robot super disiplin. Lo cukup jalan pelan, sedikit, tapi konsisten. Karena di dunia nyata, yang pelan tapi jalan terus tetap jauh lebih juara daripada yang semangat doang tapi stuck. Di sebuah kota ada 2 orang ambisius yang punya mimpi yang sama. Mau jadi YouTuber sukses, namanya Andi dan Agus. Keduanya punya mimpi yang besar tapi cara mereka menghadapinya beda jauh banget. Andi, si ambisius yang tetap berusaha meskipun malas. Agus, si ambisius yang ingin sempurna dulu sebelum mulai. Mereka punya kondisi yang sama, alat dan perangkat editing sama, ekonomi mereka sama-sama stabil. Bahkan mereka berdua punya waktu luang yang cukup untuk ngebangun channel mereka. Tapi, ada perbedaan besar. Andi tetap bikin konten walau 1 video seminggu. Sementara Agus selalu bilang, nunggu aja deh, nanti gue buat video kalau semuanya sempurna. Tahun pertama Andi tetap konsisten. Meski cuma upload 1 video dalam seminggu, dia tetap jalan. Dalam setahun Andi udah punya 52 video.
Gak banyak memang, tapi dia udah mulai ada audiens. Dia mulai paham tentang SEO, thumbnail, judul yang menarik, dan bahkan dapat beberapa komentar positif dari penonton. Sementara Agus masih berkutat di belakang layar. Dia udah ngerencanain konten, bikin skrip, tapi belum ada satu video pun yang diupload. Dia selalu bilang, gue harus nunggu konsep sempurna, video pertama harus banget keren banget. Tahun kedua, Andi udah lebih leluasa. Dia mulai bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Dari 52 video di tahun pertama, dia mulai bisa sedikit lebih produktif. Sekarang Andi mulai coba buat video lebih variatif. Dia mulai belajar editing lebih dalam, coba kolaborasi, dan bahkan mulai narik perhatian brand untuk kerjasama. Sedangkan Agus masih terjebak dalam keraguan-raguan. Dia tetap bikin konsep dan rencana, tapi belum pernah ngerealisasiin satupun. Mimpinya tetap besar, tapi aksinya nggak ada. Di tahun ketiga, Andi udah mulai nampak hasilnya. Udah ada channel yang mulai tumbuh dan dia udah punya 156 video di channelnya. Meski tidak semua video viral, tapi dia mulai punya audiens yang loyal dan beberapa video mulai mendapatkan ribuan view. Andi juga mulai merasa butuh bantuan untuk lebih produktif. Akhirnya, dia hire tim kecil buat bantu dia. Satu orang bantu editing, satu orang bantu riset konten, dan satu orang lagi bantu branding. Tapi Andi tetap jadi penggerak utama. Dengan tim kecil, Andi bisa upload satu video setiap hari. Sementara Agus masih di titik yang sama. Dia masih punya konsep dan rencana yang besar, tapi videonya masih nggak ada. Setiap kali dia merasa sudah hampir siap, dia ngerasa belum cukup dan menunggu lagi. Tahun keempat, Andi udah mulai jadi YouTuber yang cukup dikenal. Dengan sistem yang udah dia bangun, dia bisa upload video setiap hari. Tim kecilnya membantu menjaga kualitas dan konsistensi. Andi juga mulai belajar delegasi dan udah cukup pintar dalam menulis judul yang menarik dan membuat konten yang tetap relevan dengan tren. Andi udah mulai dapat penghasilan tetap dari YouTube dan kerjasama dengan brand-brand besar. Konsistensi Andi yang dulu cuma upload satu video seminggu, sekarang jadi mesin yang upload satu video setiap hari. Di sisi lain, Agus masih tetap stuck. Dia masih punya ide-ide video yang keren, tapi belum ada satupun yang jadi kenyataan. Agus ngerasa kecewa karena dia merasa nggak bisa mulai. Walaupun dia punya mimpi yang gede, dia nggak pernah bisa nyatain ide-idenya dalam bentuk video. Di tahun kelima, Andi udah punya ratusan video di channelnya. Bahkan dia udah mulai punya tim yang lebih besar yang bisa bantu dia lebih banyak. Video yang diupload sekarang bukan cuma dari Andi aja, tapi dari tim yang dia hire. Andi bisa lebih santai karena udah bisa percayain timnya untuk produksi harian, sementara dia fokus ke ide kreatif dan strategi besar. Andi udah jadi YouTuber sukses dengan ribuan subscribers dan penghasilan tetap dari iklan, sponsor, dan kerjasama lainnya. Meski masih kadang-kadang malas, dia tetap bisa jalan karena sistem yang udah dibangun dan tim yang sudah bantu. Sementara Agus, dia masih punya ide-ide jenius tapi tetap gak bisa mulai. Pernah dia bilang, "On sabar, nanti juga siap." Tapi 5 tahun sudah berlalu dan Agus masih belum membuat satu video pun. Perbandingan hasil. Andi, 5 tahun 365 video. Tim kecil yang bantu bisa produksi video satu video per hari. Konsistensi dan kerja timnya mulai terlihat hasilnya, bahkan mulai bisa hiring lebih banyak orang untuk bantu. Penghasilan dari YouTube dan kerja sama brand mulai stabil. Andi juga udah mulai punya audiens yang loyal dan engaged. Agus, 5 tahun, 0 video. Masih stuck di ide, masih menunggu sempurna. Walaupun punya mimpi besar tapi nggak pernah bikin satu langkah konkret. Hanya bisa melihat Andi yang dulu sama-sama ambisius tapi sekarang udah jauh lebih maju. Moral of the story, kadang yang lu butuhkan bukan motivasi besar dan semangat membara di awal. Yang lu butuhkan itu konsistensi dan membuat langkah kecil setiap hari. Jangan terlalu lama menunggu sempurna. Mulai aja, dan perlahan lu akan lihat hasilnya. Intinya, ambisi gede itu keren, tapi jangan dikalahin sama rasa malas. Kita nggak perlu langsung hebat. Kita cuma perlu jalan pelan tapi tiap hari. Ingat, kamu nggak harus sempurna buat mulai. Kamu harus mulai buat jadi luar biasa. Kalau kamu relate, komen di bawah. Target kecil apa yang mau kamu jalanin minggu ini. Gue tunggu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus grow bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.